Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 9 SMP semester 1. Mari kita lanjutkan latihan soal penilaian akhir semester Gasal, yaitu materinya materi IPA kelas 9 SMP semester 1. Untuk kesempatan kali ini kita masuk bagian yang ketiga ya, yaitu untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 40. Mari langsung saja ya para siswa, kita melakukan latihan soal penilaian akhir semester. Sekaligus di sini ada soal, selain ada soal juga ada jawabannya, sekaligus juga ada pembahasannya. Jadi dengan harapan di sini memang pilihan gandanya saya samarkan ya, karena saya ingin to the point dalam pembahasan. Langsung saja kita mulai ya. Soal nomor 26. Dua muatan listrik ya, ini ya 4 mikrokolom dan negatif 8 kolom terpisah pada jarak 2 cm satu sama lainnya. Bila tetapan K-nya ya di sini tertulis 10 kali 10 pangkat 9, maksudnya ini sebenarnya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya yang terjadi di antara kedua muatan adalah, nah ini dia jawabannya ya. Ya, ini nanti saya ralat 9 ya, karena memang di soalnya itu 9. Nih diketahui ya, Q1-nya kan dituliskan di sini ya, 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Q2-nya min 8 mikrokolom atau min 8 kali 10 pangkat 6 kolom. Jari-jarinya atau R-nya adalah 2 cm, sehingga kita jadikan meter. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Ini nanti saya ubah jadi angka 9. Kemudian yang ditanyakan yaitu gaya yang terjadi di antara kedua benda. Rumusnya jelas, FK Q per R kuadrat ya. K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumusnya. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Kali Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan Q2-nya adalah min 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga per R. R-nya kan adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kita dalam ini kan R-nya dalam bentuk kuadrat, ini kita kurung kuadrat. Kemudian F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali ini ya 8 kali 10 pangkat min 6 per, karena ini kuadrat 2 kan jadi 4. 4 kali 10 pangkat min 4, min 2 kuadrat kan min 4. Sehingga kalau kita hitung itu hasilnya adalah 720 Newton ya. Hasilnya 720 Newton. Langsung ke nomor 27. Ya, ini langsung jawabnya. Ini juga mirip ya cara menghitungnya. Dua buah muatan terpisah pada jarak 2 cm ya, R-nya 2 cm. Menghasilkan gaya listrik sebesar 420 Newton. Nih, F1-nya 420 Newton. Bila jarak kedua muatan diubah menjadi 4 cm ya, R2-nya 4 cm, maka besar gaya listrik adalah, atau yang ditanyakan adalah F2-nya ya. F2 jika R-nya 4 cm, ya kita jawab. Rumus perbandingannya kan F1, F itu sendiri kan K-Q per R kuadrat ya. Karena F-nya ini ada 2, F1 per F2 sama dengan K-Q per R kuadrat ya. Sehingga kita masukkan F1 sama dengan K-Q per R kuadrat kali, kalau seperti ini kan dipeng balik ya. Yang satunya kalau kalian pandai matematika pasti masih ingat ya, dibalik. Sehingga di sini apa? Kali ini posisi R-nya adalah di sini R kuadrat, R2 kuadrat per K-Q
kakiku ya. Sehingga langsung aja ya, karena ini sama tinggal dicoret-coret. Nah, tinggal F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masukkan F1-nya adalah 420 Newton per F2 yang ditanyakan. Sama dengan R2 kuadratnya berapa? 4 cm kuadrat. Dan R1-nya berapa? 2 cm kuadrat. Sehingga langsung saja kita masukkan lagi 420 Newton per F2 sama dengan 4 kuadrat kan 16. 2 kuadrat adalah 4. 16 per 4. Sehingga F2 sama dengan 420 kali 4 dibagi 16. Ketemu F2-nya adalah 105 Newton ya. Nanti kalian ulangi dipelajari lagi biar tambah bisa menguasainya. Nomor 28. Dua buah muatan terpisah pada jarak R meter menghasilkan gaya listrik sebesar X Newton. Bila jarak kedua muatan diubah menjadi setengah R meter, maka gaya listrik yang terjadi, nah jawabnya adalah ini ya. Diketahuinya R-nya adalah setengah R, kemudian F-nya adalah X Newton ini ya gayanya F-nya. Ditanyakan F aksen. Jawab. Berdasarkan hukum Coulomb kan memang rumusnya F sama dengan kakiku per R kuadrat. Hubungan gaya dengan kuadrat jarak kedua muatan adalah berbanding terbalik. Maka X per F aksen sama dengan R kuadrat per R kuadrat ya. R aksen kuadrat per R. Sehingga X per F sama dengan, tadi kan diketahui R aksesnya ya, setengah R kuadrat per R kuadrat. Sehingga masukkan ke dalam rumusnya, X per F aksen sama dengan 1/4 R kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret ya. R kuadrat di atas ini kan bisa dicoret sehingga tinggal 1/4. X per F aksen sama dengan 1/4. F aksen adalah tinggal 4 kali, ya 4 kali X kan 4 X Newton. Berarti jawabnya adalah 4 X Newton ya. Nomor 29. Pernyataan yang tepat tentang arus listrik adalah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Proton mengalir dari penghantar menyebabkan terjadinya arus listrik. Semakin besar muatan listrik yang mengalir, semakin besar pula kuat arus pada penghantar. 30. Dalam 2 menit, penghantar mengalirkan muatan sebesar 42 kolom. Kuat arus yang mengalir pada penghantar adalah, ini ya, kita tahu bahwa 42 kolom mengalir pada suatu penghantar selama 2 menit dalam atau T. Untuk mencari kuat arus listrik I, dicari dengan, kita kan tahu I sama dengan Q per T ya, sehingga I sama dengan 42 dibagi 2 ya. Kemudian ini duanya adalah 2 menit. I sama dengan 42 kolom per 2 menit kan dijadikan sekon. 2 kali 60 yaitu 120 sekon. Sehingga langsung 42 dibagi 120 sekon. Ketemu 0,3 ampere. Dijadikan mikroampere menjadi kalikan 100 ya menjadi 350 miliampere. Sehingga jawabannya adalah 350 miliampere. 31. Sebuah aki menyimpan muatan 5.400 kolom. Aki tersebut mengalirkan arus listrik sebesar 0,1 ampere. Bila dianggap arus yang mengalir selalu konstan ya, tetap usia pakai aki tersebut adalah, nah ini ya, diketahui aki Q-nya kan 5.400 kolom, I-nya 0,1 ampere, yang ditanya usia pakainya ya atau T-nya. Kita ketahui Q kan rumusnya I kali T ya. Dimana kalau T berarti apa? Q per I, langsung masukkan Q-nya kan 54.000. Kemudian I-nya berapa ini? 0,1. 5.400 dibagi 0,1 sama saja ini ya, nolnya ini kan naik menjadi 54.000 sekon ya. Karena ini sekon kita jadikan jam ya,
ini. Berarti kita bagi menjadi 54.000 dibagi 360 sekon. Sehingga sama saja menjadi 15 jam ya. Jadi jawabannya adalah 15 jam. 32. Pada percobaan dengan menggunakan lampu P saat nilai tegangan diatur 12 volt. Watt arus yang tercatat pada ampere itu 60 miliampere. Bila nilai tegangan diturunkan menjadi 8 volt, maka angka yang ditunjukkan oleh amperemeter adalah, nah ini diketahui V1-nya kan 12. I1-nya adalah 60 miliampere. V2-nya adalah 8 volt. Yang ditanyakan angka yang ditunjukkan oleh amperemeter atau I2 jika tegangan diturunkan menjadi 8 volt. Nah, jawabannya adalah ini, rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan I1 R2 per I2 R2. Sehingga V1 per V2 sama dengan I1 per I2 atau 12 dibagi 8 sama dengan 60 per I2. 12 I2 sama dengan 480. I2 sama dengan 480 per 12. I2 ketahuan yaitu berapa ini? 480 dibagi 12, 40 miliampere. Soal nomor 33. Lampu 200 ohm dihubungkan pada tegangan 12 volt. Watt arus yang melewati lampu adalah, jawabannya adalah ini, diketahui R-nya adalah 200 ohm, V-nya adalah 12 volt. Yang ditanya I, langsung saja kita jawab. I sama dengan V per R. I-nya kan ketahuan 12. 12 dibagi 200 sama dengan 0,06 ampere. Jadi jawabnya adalah 0,06 ampere. Soal nomor 34. Sebuah penghantar terbuat dari bahan Ki memiliki panjang 2 meter, memiliki luas penampang ya tersebut. Hambatan jenis bahan Ki adalah, nah ini dihitung secara manual. L-nya kan 2 meter ya, A-nya kan 0,8 mm persegi, jadikan meter. 0,8 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian yang ditanya adalah ini, hambatan jenis atau rho. Rho rumusnya kan L kali A, langsung 0,8 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 3. Ketemu yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 3. Atau dengan cara ini juga sama ya, rho R sama dengan rho per rho kali L per A, sama saja ini. Akhirnya ketemu apa ini? Rho sama dengan L kali A, sama ya, 2 kali 0,8 yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini diubah menjadi satuan mikro ya, menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 3. 35. 3 buah resistor dirangkai seperti gambar. Nilai hambatan total rangkaian adalah, gambar rangkaian sebagai berikut ya, R1-nya 8, R2-nya 4, R3-nya 12. R2 dan R3 dirangkai paralel ya, ini ya seperti gambar. Ditulis sebagai RP. Hasil RP kemudian dirangkai seri dengan R1 yang 8 dan dituliskan sebagai RS. Yang ditanya adalah R pengganti. Hambatan yang dirangkai secara paralel adalah hambatan 2 dan 3. Kita hitung R2 dan R3 sebagai berikut. 1/RP sama dengan 1/R2 plus 1/R3. Ya, 1/4 ya, ini ya, 1/4 plus 1/12 ketemu ya. 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 12 1, 3 plus 1 4/12. Maka RP sama dengan 12/4 ketemu yaitu 3 ohm ya.
Selanjutnya, RP dirangkai seri dengan R1. Kita tambahkan RP per R1, yaitu ini tadi RP-nya 3, R1-nya adalah 8. Ketemu 3 tambah 8, yaitu 11 ohm. Nomor 36, ya. 3 buah resistor identik dirangkai seperti gambar 1, 2, 3. Nilai hambatan total terbesar dan terkecil adalah pada rangkaian. Jawabnya adalah rangkaian 2 dan rangkaian 1. 37. Pernyataan yang benar tentang arus listrik adalah nomor 1. Energi listrik sangat mudah dikonversi menjadi bentuk energi lain. 2. Menggunakan alat listrik dengan daya rendah dapat menghemat energi karena konsumsi energi listrik sebanding dengan daya alat yang digunakan. 38. Langkah-langkah penghematan energi listrik, yaitu antara lain menggunakan peralatan listrik seperlunya, mengganti peralatan listrik dengan daya yang lebih rendah. 39. Lampu LED di atas digunakan dalam jangka waktu 5 menit pada tegangan yang sesuai. Energi listrik yang dipakai lampu tersebut dalam satuan SI adalah, ya ini ya, 5 menit itu energi berarti kan, yang jelas jawabannya adalah 3000 Joule ya. 40 yang terakhir. Sebuah lampu pijar dari 25 ohm dihubungkan pada tegangan 220 volt selama 5 menit. Energi yang ini ya, yang diterima aliran tersebut adalah, ya, karena satuan hasilnya Joule, jadi 5 menit menjadi 300 kon ya. Sehingga W sama dengan V kuadrat per R kali T. 220 kali 220 per 25 kali 300 ketemu 580.000 Joule. Demikian pembahasan soal dari nomor 26 sampai dengan 40. Semoga bermanfaat terutama untuk siswa SMP kelas 9 yang mau akan melaksanakan penilaian akhir semester Gasal ya. Semoga kalian sukses menjalani penilaian akhir semester Gasal. Saya mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.